Jadi untuk project kali ini kita akan menghubungkan sebuah serial adapter dari USB to TTL ke sebuah handphone Android. Nah, di sini juga kita akan menggunakan nanti sebuah microcontroller. Di sini saya menggunakan Node MCU. Kemudian untuk sebagai adapter ke handphone nanti kita menggunakan sebuah USB OTG, dan sebagai perangkat yang kita kontrol nanti kita akan menggunakan sebuah relay di sini, dan kita juga akan butuhkan beberapa kabel jumper. Oke, jadi idenya adalah kita akan mengendalikan relay ini menggunakan handphone melalui sebuah metode komunikasi menggunakan serial melalui serial converter dari USB ke TTL. Nah, di sini kita menggunakan microcontroller sebagai controller untuk mengendalikan si relaynya. Jadi nanti microcontroller menerima perintah untuk menyalakan atau menonaktifkan relay ini dari handphone ke microcontroller melalui sebuah protokol komunikasi serial. Baik teman-teman, simak terus videonya. Pada tahap awal kita akan mencoba merangkai dulu peralatan ini. Oke teman-teman, lanjut. Oke, jadi yang perlu kita rangkai di project kali ini yaitu pertama kita akan menghubungkan relay ke microcontroller. Jadi di sini ada 3 pin out, yaitu VCC, ground, dan pin input untuk relay. Nah, di sini kita hubungkan menggunakan female wire jumper. Kita akan hubungkan VCC dengan kabel merah. Kabel merah. Kemudian ground dengan kabel abu-abu. Kemudian kabel input relaynya kita gunakan kabel biru. Oke. Kemudian kita akan hubungkan ke microcontroller, di sini Node MCU. Kita akan hubungkan sama VCC dan groundnya. Kabel merah dan abu-abu kita di sini menggunakan, kita akan coba gunakan 3,3 volt aja ya. Kemudian untuk pin datanya kita gunakan pin D1. Oke, seperti ini. Kita selesai dengan wiring untuk relay dan microcontroller. Kemudian selanjutnya kita akan membuat wiring untuk USB TTL ke microcontroller. Di sini kita menggunakan 4 kabel.
yaitu kita akan menghubungkan ground atau pin GND, kemudian kita akan menggunakan 3 volt aja ya, 3 volt, 3,3 volt maksudnya. Kemudian kameranya fokusnya agak susah nih, maaf teman-teman. Oke, kemudian kita hubungkan RX dan TX nya. RX TX. Saya melihatnya di kamera jadi agak susah ya teman-teman. Oke, selesai untuk wiringnya. Di sini sudah terhubung ground, RX, TX, dan VCC 3,3 volt. Oke, kita akan sambungkan juga ke ground dan VCC di sini. Kabel hitam ke ground dan kabel di sini saya gunakan kabel coklat sebagai VCC-nya. Kemudian di sini kita akan hubungkan kabel putih yaitu RX ke, untuk saat ini sih terserah ya, karena kan kita akan config lagi nanti di software, tapi di sini kabel putih akan saya hubungkan ke pin D5 dan untuk TX nya saya hubungkan di pin. Jadi nanti ini kita balik ya teman-teman, jadi RX di converter atau USB TTL, RX nya akan kita hubungkan ke TX di microcontroller. Jadi nanti D5 ini kita konfigurasi di software serial di codingan Arduino nya sebagai pin TX, dan pin D6 nanti di sini kita akan konfigurasi sebagai RX. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk wiringnya sudah selesai ya teman-teman. Ini tinggal kita hubungkan USB OTG dengan converter serial, dan ini nanti micro USB ini kita hubungkan ke handphone seperti ini. Kita hubungkan ke handphone. Waduh, ini di mana nih? Jadi ini ilustrasi saja ya teman-teman, seperti ini. Oke, jadi seperti ini nanti. Oke, di tahap selanjutnya kita akan buat dulu software atau codingan untuk microcontrollernya non MCU, dimana dia akan menerima serial command dari handphone untuk kita baca sebagai instruksi untuk menyalakan relay atau menonaktifkan relay. Oke, jadi sederhana seperti itu dulu perintah yang akan kita buat di software atau firmware untuk non MCU nya. Oke teman-teman, simak terus video ini. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah program Arduino menggunakan software serial, dimana
pin D6 kita definisikan sebagai pin RX di sini. Kemudian pin D5 sebagai TX dengan menginisialisasi baud rate-nya 9600. Kemudian di sini ada dua ya, satu untuk serial monitor dan satu untuk komunikasi ke handphone atau Android menggunakan serial komunikasi. Kemudian juga kita definisikan di sini pin mode-nya untuk D1 sebagai pin kontrol ke relay. Kita definisikan pin D1 sebagai output. Di sini kita inisialisasi awal pada saat boot itu D1 sebagai high. Kemudian di sini kita cek pada main loop, jika ada data serial yang diterima di buffer, maka kita melakukan blok perintah di mana data itu kita tampung ke dalam sebuah variabel data. Kemudian di sini saya juga tulis ke terminal, ke serial monitor. Nah, di sini kondisinya jika data itu bernilai karakter O, di sini kita anggap sebagai perintah atau command open, karena di sini kita simulasikan untuk membuka gerbang ya. Oke, di sini ketika data itu diterima sebagai karakter O, maka pin D1 akan kita beri logika low karena relaynya aktif low. Nah, maka kita akan mengaktifkan relay selama 1 detik. Kemudian setelah itu kita beri logika high pada D1 selama 10 mikrosecond untuk menonaktifkan kembali relaynya, dan kita kirim feedback oke ke Android terminal nanti. Oke, sederhana seperti itu saja program yang kita buat. Kita akan upload program ini ke Node-MCU. Kita tunggu proses compile terlebih dahulu. Ini membutuhkan waktu ya, kita tunggu proses compile dari program ini. Oke, compile sudah berhasil. Sekarang proses upload ke microcontroller atau ke Node-MCU. On proses. Oke. Oke, proses uploadingnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan testing untuk komunikasi antara Android dan Node-MCU menggunakan USB terminal pada Android. Baik, di sini kita akan menggunakan software serial USB terminal di Android. Kita hubungkan dulu USB OTG ke Android. Oke. Nah, di sini sudah otomatis dibuka ya. Jadi kalau kita buka di sini. Oke, kita fokuskan. Oke, kita akan coba kirim perintah open atau karakter O di sini. Karakter O kita kirim. Oke, maaf, kita hubungkan dulu USB-nya. Kita konekkan dulu, kemudian kita kirim. Oke, teman-teman bisa lihat relaynya menyala dan
ada respon OK dari non-MCU ke Android. Kita coba lagi. Oke. Relaynya menyala selama 1 detik, kemudian dinonaktifkan lagi. Oke teman-teman, demikian video komunikasi serial dari Android ke non-MCU untuk mengendalikan sebuah relay. Oke, untuk video selanjutnya kita akan coba membuat aplikasi Androidnya menggunakan Flutter. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.